Pernah gak sih lo dapet pesan WhatsApp dari orang yang udah meninggal? Gua pikir hal kayak gitu cuma ada di film. Sampai suatu malam jam 23.47, satu notifikasi muncul di HP gue. Satu pesan dari Lila. Padahal Lila udah 2 minggu dikubur. Dan yang bikin gua makin gak bisa tidur malam itu, pesannya cuma satu kata. Kamu. Sejak saat itu, hidup gue berubah jadi mimpi buruk yang gak bisa gue hentikan. Karena ternyata beberapa pesan datang bukan untuk dibaca, tapi untuk membuka sesuatu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu jam di layar ponselku menunjukkan 23.47 waktu Bandung. Aku lagi rebahan scroll TikTok random, sampai tiba-tiba notifikasi WhatsApp muncul. Satu pesan masuk dari Lila Hergio. Aku langsung freeze. Serius, jantungku kayak berhenti sepersekian detik. Soalnya Lila udah meninggal 2 minggu lalu, kecelakaan motor di Jalan Soekarno-Hatta. Aku sendiri yang bantu urus semuanya, dari jemput jasadnya di rumah sakit sampai nganter ke pemakaman. Aku lihat sendiri wajahnya waktu itu, separuh rusak karena benturan keras. Nomor dia udah lama gak aktif. Bahkan keluarganya cerita SIM cardnya udah dimusnahin biar gak disalahgunain. Tapi malam itu, di layar HP-ku, aku lihat jelas profilnya masih sama. Foto selfie di depan kaca, pakai hoodie abu-abu, senyum tipis, captionnya lagi nunggu sesuatu. Dan pesannya cuma satu kata, kamu. Aku bengong lama banget. Tubuhku rasanya dingin kayak ditarik ke dasar kolam. Tanganku gemetar waktu akhirnya aku balas. Siapa ini? Jangan bercanda. 3 titik muncul, tanda dia lagi ngetik. Hilang. Muncul lagi. Hilang lagi. Terus muncul pesan baru. Aku kangen. Kamu buka IG-ku kan? Aku langsung merinding. Soalnya bener. Sore tadi aku memang buka Instagram Lila, cuma buat lihat postingan terakhirnya, video live beberapa jam sebelum dia meninggal. Dia waktu itu lagi di motor, ketawa-ketawa, bilang mau nyusul aku ke kampus. Setelah itu, dia gak pernah sampai. Gak mungkin ada yang tahu aku buka IG-nya. Jadi otakku mulai mikir keras. Mungkin ini hacker, mungkin temen yang iseng, atau entah siapa yang pakai nomor lama dia. Aku coba balas. Siapapun ini, udah ya, nggak lucu. Tapi balasannya datang cepat banget, kayak udah disiapin. Lihat DM, aku kirim sesuatu. Aku buka Instagram, dan bener, ada pesan baru dari akun @lilalove__. Akun dia yang harusnya udah mode kenangan. Pesan itu cuma video 7 detik, tanpa thumbnail. Aku hampir gak berani klik, tapi rasa takut kalahin rasa penasaran. Aku tekan play. Layar gelap, tapi aku langsung sadar. Itu kamarku sendiri. Dari posisi tempat tidur, tirai jendela, sampai rak buku di pojokan, semua persis. Kayak video itu diambil dari luar jendela, merekam aku yang lagi duduk main HP. Di detik keempat, aku lihat diriku di video itu menoleh ke arah jendela. Lalu, sesuatu lewat cepat di belakangku. Aku spontan nengok ke belakang. Kosong. Tapi waktu aku lihat lagi ke jendela, pantulan wajahku di kaca gak ikut bergerak. Itu diam, menatap balik ke aku, sambil senyum.
HP-ku getar lagi. Chat dari Lila masuk bertubi-tubi. "Kamu lihat aku? Akhirnya bisa nyapa lagi. Dingin di sini. Boleh aku masuk?" Aku langsung lepas HP-nya, jatuh ke lantai. Notifikasi terus berdatangan. Cepat banget. Sampai layarnya penuh kalimat yang sama. "Boleh aku masuk? Boleh aku masuk? Boleh aku masuk?" Aku panik. Cabut charger, tekan tombol power, tapi HP-nya nggak mau mati. Suara dari speaker berubah jadi statik kasar, kayak siaran radio rusak. Lalu di tengah suara itu, ada napas. Pendek, lalu panjang. Samar-samar terdengar suara perempuan berbisik pelan banget. "Aku di sini." Lampu kamar pada mendadak gelap total. Satu-satunya cahaya cuma dari layar HP di lantai yang tiba-tiba nyala sendiri. Kamera depan aktif. Dan di layar itu, aku lihat wajahku sendiri. Di belakangku ada sosok berdiri. Rambut panjang, wajah pucat, darah netes dari dagu. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak seperti ngomong sesuatu. Aku refleks nengok. Kosong. Tapi dari HP ada suara tangisan pelan disusul suara kukung gesek kaca. Aku langsung lempar HP itu keluar jendela. Sepi. Aku tarik nafas, coba tenang, tapi tiba-tiba laptop di meja nyala sendiri. Notifikasi WhatsApp web masuk. Pengirimnya sama, Lila. Pesannya cuma satu. "Kamu gak perlu takut. Aku udah di belakangmu kok." Dan benar, webcam laptopku aktif otomatis. Di layar aku lihat diriku sendiri duduk bengong. Di belakangku ada kepala perempuan, separuh mukanya gosong, menatap langsung ke kamera sambil senyum miring. Semua layar mati bersamaan. Gelap, sunyi. Cuma suara hujan di luar yang terdengar samar. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk diam di situ. Tapi begitu lampu tiba-tiba nyala lagi, aku sadar. HP-ku yang tadi dilempar balik lagi ke meja. Layarnya retak tapi menyala. Dan di situ ada satu pesan baru. "Makasih udah ngeliat aku terakhir kali." Aku nggak tahu kenapa, tapi air mataku keluar. Aku masih sayang sama Lila. Kami putus tahun lalu, tapi hubungan kami nggak benar-benar selesai. Dia sering bilang, kalau aku mati duluan, jangan lupain aku. Dulu aku cuma ketawa. Sekarang kalimat itu terasa kayak janji yang benar-benar dipenuhi. Setelah kejadian itu, aku nggak cerita ke siapa-siapa. Cuma delete semua chat, matiin WhatsApp web, dan pindah tidur di ruang tamu. Tapi rasa dia masih ada. Kadang aku ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari jendela. Atau kadang kalau aku buka IG, akunku tiba-tiba auto logout dan pas login lagi muncul notif Anda aktif di perangkat lain, Redmi 8 milik Lila. Padahal HP itu udah rusak, dibuang keluarganya. Malam ketiga, aku mimpi. Lila duduk di kursi taman, senyum lembut, pakai hoodie abu-abu kesayangannya. Dia bilang, "Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak sengaja. Aku nunggu kamu jawab waktu itu. Aku mau jawab, tapi mulutku kayak dikunci." Dia ngelangkah pergi, tapi sebelum menghilang, dia sempat ngomong, "Hati-hati, Rak, bukan cuma aku yang nunggu kamu buka pesan." Aku kebangun
dengan keringat dingin. Seminggu lewat sejak malam pertama pesan itu muncul. Aku pikir semua udah berakhir. Sampai pagi ini, waktu aku lagi di kampus, temenku Rio nyamperin. Ra, lo kenal Lila kan? Aku langsung tegang. Emang kenapa? Dia buka HP-nya, nunjukin story Instagram dari akun Lila, ya, @lilalove_. Itu, story-nya baru diunggah 2 jam lalu. Isinya cuma video pendek. Aku yang lagi tidur di kos, dari angle luar jendela, dan captionnya, akhirnya ketemu lagi. Aku langsung buka HP-ku sendiri, masuk ke Instagram. Story itu udah hilang, tapi aku dapet DM baru dari akun yang sama. Pesannya, kamu udah janji nggak ninggalin aku kan? Aku nggak bisa mikir jernih. Aku langsung blokir akunnya, matiin data, cabut SIM card. Tapi entah kenapa, HP-ku masih bisa nerima pesan. Nomor gak dikenal, tanpa nama, tanpa foto. Pesannya, aku sayang kamu, Rak. Sekarang gantian aku yang nyari kamu. Besoknya, sepupuku nemuin HP-ku jatuh di lantai dapur. Layarnya retak parah. Tapi anehnya di galeri ada satu video baru. Rekaman 7 detik. Sudut dapur. Malam hari, kamera mengarah ke jendela. Di luar tampak seseorang berdiri pakai hoodie abu-abu. Senyum setengah. Dan di detik terakhir, dia angkat tangannya, nunjuk ke kamera. Di balik kaca kulkas terlihat pantulan 2 sosok berdiri berdampingan. Hingga saat ini, aku nggak tahu siapa yang sebenarnya ngirim pesan itu. Tapi setiap kali jam menunjukkan 23:47, HP-ku bergetar pelan. Dan notifikasi muncul tanpa nama pengirim. Pesannya selalu sama. Kamu